Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tugas tentang case-based learning. Sebelum kami mempresentasikan atau menjelaskan tugasnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan NIM 124490077 dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Jola Razi dengan NIM 1244980. Perkenalkan, nama saya Firda Kurata Ayun dengan NIM 124490011. Nah, di sini saya akan membacakan judul dan latar belakangnya. Nah, untuk judulnya itu One Way ANOVA dan latar belakangnya yaitu sensor laboratorium instrumentasi ingin membandingkan 3 jenis sensor suhu, yaitu sensor A, B, dan C yang digunakan memantau temperatur ruangan kalibrasi pada 50 derajat Celcius. Setiap sensor diuji sebanyak 4 kali dan hasil pengukuran dalam Celcius tercatat sebagai berikut, yaitu sensor A, sensor B, dan sensor C. Masing-masing sensor tersebut memiliki 4 data. Oke, dari sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan data normalitas yang kelompok kami dapatkan. Untuk mengecek apakah data tersebut normal atau tidak, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu data normalitasnya, yang dimana kita akan menggunakan data Savira-Wilk, karena kenapa kita menggunakan data ini, karena data sensor yang kita dapatkan itu cuma mengulang sebanyak 4 kali. Jadi jika kita menggunakan kurang dari 50, kita lebih baik menggunakan Savira-Wilk. Di mana kan nilai signifikannya itu sekitar 0,442, yang dimana itu lebih besar daripada data signifikan yang data tunjukkan, yaitu sekitar 0,05. Yang berarti hal ini data normalitasnya terpenuhi, yang berarti data terdistribusi secara normal. Lalu seterusnya saya ingin mengecek data homogenitas. Yang dimana data signifikan yang didapat dari data homogenitas yaitu sekitar 0,405, jadi mana lebih besar daripada 0,05, yang berarti data ini homogenitasnya terpenuhi, yang berarti variansi antar kelompok itu sama. Lalu selanjutnya data ANOVA yang kita butuhkan akan dibandingkan dengan data manual yang kita cari, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firda. Teman saya Firda, dipersilakan. Oke, jadi untuk perolehan data yang didapatkan perhitungan secara manual, di sini terdapat sampel sensor dari sensor A, B, dan C sebanyak 4 sampel masing-masingnya. Untuk mencari sigma XI sendiri, dari semua jumlah data ini ditambahkan, lalu di sini memperoleh hasil 599,6. Dan untuk mencari sigma X kuadrat juga sama, dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hasil 29961,94. Untuk mencari jumlah kuadrat tabel atau JKT, digunakan rumus tersebut, lalu diperoleh hasil 1,926667. Dan untuk mencari jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, digunakan rumus tersebut yang memperoleh hasil 1,80667. Dan untuk mencari JKD sendiri atau jumlah data dalam kelompok, di situ JKD sama dengan JKT dikurang JKA, yang dimana memperoleh hasil 0,12000. Selanjutnya, untuk mencari derajat kebebasan atau DK, di situ terdapat DKT, DKA, dan DKD. Dan setelah diperoleh hasilnya, dapat digunakan untuk menentukan nilai dari F-tabel. Nilai dari F-tabel sendiri digunakan dari hasil DKA dan DKD. Untuk mengetahui nilainya, bisa membuka pada data,
bisa dilihat pada F tabel. Di sini tadi kan diperoleh 2 dan 9. Pada kolom 2 ini, pada baris ke-9 diperoleh data 4,25649447. Kembali ke hasil perhitungan manual, di sini sudah diketahui F tabelnya 4,25. Lalu pada bagian pencarian variansi, terdapat rumus VARD sama dengan JKD per DKD yang diperoleh nilai 0,01333. Dan untuk VARA digunakan rumus JKA per DKA sama dengan hasilnya 0,90335. Dan untuk memperoleh nilai F hitung digunakan rumus VARA per VARD yang diperoleh 67,750. Dari hasil tersebut diperoleh nilai F tabel dan F hitung, yang dimana F tabel lebih kecil daripada F hitung. Jadi untuk H0-nya itu ditolak, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata pengukuran yang signifikan secara statistik antara ketiga jenis sensor, yaitu sensor A, B, dan C. Dan untuk perolehan data yang dihitung secara manual ini mungkin hanya terdapat selisih yang sedikit dengan data yang diperoleh menggunakan perhitungan SPSS. Baik, jadi tadi sudah didapatkan bahwa H0-nya ditolak. Jadi dari pembuktiannya bagaimana kita mengetahui dari data SPSS bahwa H0-nya ditolak, itu bisa dicek dari data homogen subset yang dimana tuh kita kan punya 3 jenis sensor, jadi mana subset dari sensor C itu sekitar 49,5000, lalu sensor A 49,9500, lalu sensor B 50,450. Yang dimana di antara ketiga sensor ini terdapat perbedaan yang cukup besar, yang dimana membuktikan bahwa tabel sebelumnya bahwa ketiga sensor ini berbeda secara signifikan baik secara statistik maupun secara data. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.